umumnya puasanya versi tasawuf, yang mana pada kesempatan pagi ini bagian menjelaskan walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a, akan menjelaskan sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Tetapi ini pembatalan puasa secara zahir. Ada lagi nanti pembatalan puasa secara batin. Jadi kalau yang akan dijelaskan ini pembatalan puasa secara zahir. Kalau seseorang melakukan salah satu pembatalan puasa, maka secara zahir batal puasanya. Nanti ada pembatalan puasa secara batin. Ketika dilihat puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada sama sekali. Mana di antara pembatalan puasa kata para ulama ahli fikih yang terkandung di dalam kitab ini, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a, ada 10 perkara yang bisa membatalkan puasa secara zahir. Mana yang 10 itu? Yang pertama dan yang kedua, a'aduha wasaniha. Yang nomor pertama dan nomor kedua adalah ma wasala amdan ila zawfi al-munfatihi, masuknya sesuatu perkara dengan disengaja masuk kepada salah satu lubang yang 5. Pertama, mulut. Kedua, telinga. Ketiga, hidung. Keempat, lubang depan. Kelima, lubang belakang. Yang disebut dengan bahasa lain masuknya sesuatu kepada lubang yang terbuka, itu batal. Itu pun kalau disengaja. Tapi yang dimaksud masuknya sesuatu batal kepada lubang yang terbuka kalau masuknya min a'yanid dunya, yaitu barang dunia, sesuatu yang ada di dunia. Bi khilafi ainu min a'yanil jannah fala yuftiru biha. Kalau ternyata masuknya sesuatu kepada salah satu lubang yang terbuka tadi, tapi yang masuknya itu barangnya atau sesuatu dari surga, itu tidak batal. Jadi yang batal itu yang masuknya min a'yanid dunya, sesuatu atau barang dunia. Adapun barang akhirat, barang dari surganya Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya fala yamduru as-shaim, tidak batal puasanya. Kalau barang surga sekarang sih sudah tidak ada, tapi ada ulama yang menyatakan dulu pernah ada kejadian ketika ada seorang ulama masuk kamar, itu di kamarnya itu sudah banyak hidangan. Jadi ada yang nyiapin malaikat Allah makan
misal Bapak pulang dari sini, pas masuk kamar ternyata banyak makanan, tapi bukan disediain sama istri ya. Saking solehnya gitu kan, saking solehnya pulang berjamaah, datang ke rumah, masuk kamar, makanan surga ada di kamar semua, makan Pak, walaupun sengaja nggak batal. Tapi masalahnya pangkat kita dapatnya makanan begitu. Kalau pangkat para wali, para aulia, para ulama, ya ada kemungkinan makanan dari surga Allah turunkan, seperti halnya dulu makanan dari surga yang diturunkan untuk memberikan makan itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kan putranya Maryam. Itu kan diurusnya itu luar biasa, kebanyakan makanannya makanan dari surga. Kalau sekarang, sekarang mah tidak ada kayaknya. Bahkan ada ulama yang mengatakan lagi, barang surga itu bisa dikatakan barang yang dimakan secara lupa. Makanya kalau kita bulan puasa makan lupa, pulang ke rumah lupa minum. Ada yang mengatakan itu bagian dari makanan surga. Jadi Allah sengaja memberi kita lupa, lalu kita makan, lalu kita minum, sehingga kalau dasarnya lupa itu tidak batal puasanya. Ada yang mengatakan itu bonus dari surga. Kalau disengaja-sengaja kan susah ya Pak. Jadi yang pertama adalah batalnya sesuatu perkara yang masuk kepada salah satu lubang yang terbuka ataupun lubang yang 5 tadi, yang mana barang yang masuknya adalah barang dunia, bukan barang surga, itu batal. Ustaz, ada yang mengatakan kalau merokok itu nggak batal karena rokok itu nggak dimakan asapnya. Kenapa kamu merokok bulan puasa? Kan nggak dimakan Ustaz, dihisap, dikeluarin. Ya saya jawab, wa minal ain ad-dukhan al-masyhur. Di antara barang dunia yang membatalkan puasa adalah dukhan. Dukhan itu adalah kalau sekarang merokok. Jadi kalau ada orang merokok di bulan puasa, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, maka batal puasanya. Kenapa demikian? Li'anna lahu atharun yahis. Karena walaupun rokok itu tidak dimakan, tapi asalnya rokok itu nempel, nempel di tenggorokan, nempel asal rokok itu di lidah kita. Makanya orang yang merokok di bulan puasa itu batal puasanya. Kalau nggak puasa, kalau orangnya puasa. Kamu makan di bulan puasa batal puasanya. Ya Pak Ustaz, saya nggak puasa. Oh ya, berarti nggak puasa nggak batal ya. Jadi batal itu kalau puasa Pak. Kalau nggak puasa nggak batal. Ada orang makan di siang-siang bulan Ramadan, kita tegur, Kak, kenapa kamu makan bulan puasa? Batal puasanya. Ya nggak batal Pak, saya nggak puasa. Jadi merokok itu hukumnya batal puasanya. Pertanyaan kedua, gimana kalau yang dimakannya itu atau yang masuknya itu ludah kita? Misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak dari pagi sampai siang gak ngomong-ngomong, diem aja. Akhirnya ludahnya itu sudah banyak di mulutnya.
biasanya orang kalau bulan puasa gak ngomong-ngomong, itu ludahnya itu banyak. Setelah dikumpulkan lidahnya banyak, ditelan tuh. Ini mah misalkan kan. Ya kalau kita kan ini termasuknya sesuatu yang jorok ya. Tapi kan fikih menjelaskan. Makanya fikih itu selalu datang dalam berbagai masalah itu datang fikih. Makanya dikatakan fikih itu maqdhamil hukm al-hukmul fiqh. Maqdhamil hukm itu adalah hukum fikih. Karena apa yang kita lakukan maupun mau yang kotor ataupun yang tidak kotor itu semuanya dijelaskan oleh fikih. Apalagi saya kalau menjelaskan tentang pernikahan, wah kadang-kadang canggung menjelaskannya. Apalagi kepada menjelaskan sesuatu yang sensitif, gak dijelasin hukumnya, dijelasin kayak jorok. Kadang-kadang makanya saya suka bilang ke jemaah, ini makalahnya agak-agak ngeles sedikit. Tapi walaupun begitu, otak kitanya yang ngajinya harus biasa-biasa saja. Bagaimana kalau ludah? Ludah itu ikhtilaf. Kalau ludahnya khalis, kata ulama, khalis itu bersih, tidak tercampuri dengan darah ataupun tidak tercampuri dengan makanan, bekas makanan, maka melancip ludah di bulan puasa itu hukumnya boleh. Wa in jama'a, walaupun ludahnya dikumpulkan, gak ngomong-ngomong, udah penuh mulutnya lalu ditelan, itu gak batal. Asalkan lidahnya khalis, lidahnya murni, tidak tercampuri darah yang ada di gusi atau tidak tercampuri dengan sisa-sisa makanan yang nempel di gigi, itu boleh. Gambarannya di sini dijelaskan, ada orang yang masuk ngomong-ngomong dari pagi sampai siang, sampai ludahnya itu banyak sekali. Setelah itu ditelan, itu tidak batal wudunya, tidak batal puasanya, tidak. Nanti masih banyak yang jelas tuh. Kalau ada sesuatu barang dunia yang masuk kepada lubang yang terbuka yang 5 tadi, itu maka batal puasanya. Lalu bagaimana kalau masuknya bukan di lubang yang terbuka? Aw ghairil munfatihi kal wusuli min mahmadati ila ra'si. Kalau ternyata masuknya sesuatu itu bukan dari lubang yang biasa, yang terbuka, seperti bapak-bapak di siang hari sengaja mandi, panas, airnya sengaja mandi, dan sengaja dengan mandinya itu mencari kesegaran. Akhirnya di siang hari Pak mandi, setelah mandi kan otomatis air itu masuk kepada badan kita, nyerap kepada badan kita, lalu muncullah segar badan itu nggak batal. Dulu saya ketika kecil ada yang mengatakan kalau bulan puasa jangan mandinya, kepalanya jangan dibasahin, itu batal. Ya kalau nggak batal itu kalau masuk telinga Pak, apalagi masuk mulut. Kalau tidak masuk telinga, tidak masuk mulut, tidak jadi masalah. Walaupun ada segar, karena mandi itu kita seger, gitu kan? Berarti kan air itu masuk kepada tubuh kita. Tapi masuknya bukan di lubang yang terbuka tadi, maka itu hukumnya kata para ulama tidak batal.
Bahkan di sini dijelaskan fala yadurru usulul kahli minal ain. Bapak pakai sifat atau ibu pakai sifat, sehingga terasa oleh mata itu asar dari sifat tersebut, rasa perih gitu kan, ataupun kerasa apa gara-gara pakai sifat fala yadurru, itu tidak batal puasanya. Ataupun bapak pakai minyak audahni, pakai minyak, lalu saking banyaknya minyaknya itu banyak Pak, sehingga terasa, itu pun tidak batal kata para ulama. Jadi berarti kalau masuknya bukan di lubang yang terbuka, itu tidak batal puasanya. Maka dulu saya pernah ditanya, Ustaz, kalau lagi puasa dibuka gimana? Gak apa-apa. Gak batal puasanya? Gak. Ustaz, kalau bulan puasa disuntik batal enggak? Tergantung. Kalau disuntiknya pas lubangnya batal. Kalau disuntiknya pantatnya nggak batal. Nggak batal enggak, karena itu tidak termasuk lubang yang terbuka yang lima tadi. Makanya kalau kita bulan puasa kata para ulama, kalau BAB itu kan sunnahnya itu BAB itu qabla subhi ya. Ya kalau bisa mah gimana caranya kalau BAB itu sebelum itu sunnah. Gak tahu cara makannya yang diatur atau gimana. Yang penting BAB-nya itu sebelum subuh. Kalau BAB-nya setelah subuh, itu kita harus hati-hati ketika membersihkan BAB itu. Kalau ada misalkan ujung telunjuk kita yang masuk kepada lubang kita, itu bisa batal puasanya. Maka jangan begini Pak, kalau ceboknya, tapi begini. Kalau begini ceboknya, kan ada orang yang begini ceboknya, itu kalau masuk aja ininya, itu bisa batal puasanya. Maka jangan begini ceboknya, tapi begini. Wal muradu yumsaku shaim al-usul ainin ila ma yusamma jawaban. Jadi batal puasa kalau masuknya sesuatu tersebut kepada jauh. Jauh itu adalah lubang yang terbuka. Itu batal puasanya ya. Kecuali yang tadi yang jelaskan yang masuknya adalah barang dunia, barang surga, itu tidak batal. Selanjutnya nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti. Karena di sini tidak dijelaskan secara rinci jelas benar. Ini hanya sebatas inti-intinya saja. Padahal kan nanti dalam prakteknya banyak sekali masalah-masalah dalam masalah fikih. Selanjutnya wasalisu yang ketiga batal puasanya al-hiknatu fi ahadis sabilain. Ketika kita mengobati sakit tapi mengobatinya di salah satu lubang yang lubang. Misalkan kita punya penyakit di lubang belakang, lalu dimasukinlah misalkan obat ke lubangnya. Gimana ya Ustaz? Contoh, ada orang susah BAB. Orang susah BAB, kata dokter ini harus dimasukin nih apa alat kepada lubang belakangnya supaya BAB-nya lancar. Mengobati penyakit langsung dimasukkan kepada lubang yang depan ataupun lubang yang belakang, maka itu batal puasanya.
kalau dimasukinnya ke lubangnya. Ya, kalau dimasukinnya ke lubang. Wahya jawabun yahtinu bihi al-maridu fi kubulin aw duburin. Ketika ada seorang sakit kubulnya, lubang depannya sakit, aw duburin atau duburnya, ada orang nggak bisa pipis, dibawa ke dokter, lalu kata dokter ini harus dimasukin selang, itu batal puasanya. Ataupun dia sakitnya nggak bisa BAB, ini harus dimasukin alat yang kecil, kata orang kampung mah harus dipancing dulu tainya, kotorannya, dimasukinlah alat kepada lubang belakangnya, maka itu pun batal puasanya. Batal puasanya, Pak. Berarti di luar itu tidak batal puasa. Selanjutnya yang keempat, warabi'u al-qai'u amdan fa in lam yata'ammad lam yaqtur shaumuhu kama sabab. Yang keempat, batal puasanya kalau sengaja muntah. Jadi ada yang muntah nggak disengaja. Contoh, saya mudik Ustaz, naik bus. Biasanya juga saya nggak muntah. Di perjalanan nggak kuat, mual perut, lalu muntah, itu nggak batal. Yang penting muntahnya jangan kembali lagi. Memang ada Ustaz muntah yang kembali lagi, itu bekas-bekas muntahnya jangan ditelan lagi. Kalau muntahnya udah keluar dikumpulin lalu dimakan lagi, maka nggak ada bakalan seperti itu. Tapi kan sisa-sisa muntah yang ada di dalam mulut kita, kalau ditelan lagi itu batal. Jadi kalau muntah disengaja batal. Contoh, biasanya kita itu kalau lewat tempat di mana tempatnya itu misalkan ada bangkai, biasanya kita suka muntah. Ataupun kalau kita puasa masuk kamar mandinya yang jorok, biasa kita itu biasanya itu suka muntah. Kita lewat satu tempat itu di situ ada bangkai, udah tahu kita itu kalau misalkan lewat sono pasti muntah. Sengaja lewat di situ ada bangkai, akhirnya dia merasa bau, mual perutnya, muntah, batal puasanya. Ataupun sengaja muntah, telunjuknya dimasukin ke dalam. Biasanya orang kan kalau pengen muntah gitu, telunjuknya dimasukin, langsung muntah, itu pun batal puasanya. Jadi muntah itu batal puasanya kalau muntahnya disengaja. Adapun kalau muntahnya tidak disengaja, itu hukumnya tidak batal puasanya. Jadi gambaran disengaja itu harus tahu, Pak. Pertama, sengaja itu dimasukkan telunjuk ke dalam supaya muntah, batal. Ataupun kita lewat satu tempat yang mana tempat itu ada bangkai. Kebiasaan kita kalau kita puasa menghisap bangkai maka akan muntah. Sengaja dia lewat lalu muntah, batal puasanya. Batal. Kalau bapak mudik mah lalu muntah di jalan, itu nggak batal, Pak. Karena itu kan tidak disengaja. Makanya kan dulu pernah saya pulang dari pesantren, awal-awal lalu orang kampung perjalanan jauh, muntah terus kan. Pas muntah itu kata teman dulu, kamu muntah, batal puasanya.
disengaja. Kalau tidak disengaja itu nggak batal. Misalkan kita masuk angin, bulan puasa masuk angin, lalu mual itu kan perut kita dari angin, lalu muntah, itu nggak batal puasanya. Asalkan yakin bekas muntahnya tidak kembali lagi. Selanjutnya wal khamisu, yang kelima, kita harus selesaikan. Nanti pertemuan terakhir saya akan menjelaskan bab zakat fitrah dari awal sampai akhir supaya zakat fitrah itu paham, karena masyarakat sekarang kebanyakan memposisikan dua, dia memposisikan muzaki dan dia memposisikan jadi mustahil. Itu kan kebanyakan begitu di kampung, zakat fitrahnya dikumpulin di masjid lalu dibagiin lagi, yang dibagiinnya ke situ-situ juga. Ada yang begitu ada. Kalau nggak kebagian, masyarakatnya yang marah ke RT-nya. Kemarin saya kebagian zakat fitrah, sekarang nggak kebagian. Kamu kan muzaki, kalau menjadi muzaki jangan jadi mustahil dong. Kecuali nanti ada yang muzaki boleh jadi mustahil kalau ada kriteria yang 8, gitu kan? Kalau tidak ada kriteria yang 8, ya kalau jadi muzaki, kalau jadi mustahil ya mustahil. Orang sekarang mah aneh kata saya, dia memposisikan muzaki, setelah itu dia pengen bagian zakat fitrah, berarti kan jadi mustahil dia. Aneh. Akhirnya itu kan zakat fitrahnya bisa kembali lagi kepada dirinya sendiri, atau nggak asal lagi fitrahnya. Kadang-kadang anehnya lagi di kita udah tahu nggak mampu, maksain zakat. Kan nggak boleh Pak. Kalau kita nggak mampu, jangan maksain zakat. Kenapa? Karena posisi kita jadi mustahil. Misalkan buat besok nggak ada buat makan, buat lebaran nggak ada buat makan nih, beras itu nggak ada sama sekali. Kenapa harus maksain anjing ke warung zakat fitrah? Udah aja posisinya jadi mustahil, dosa kan? Enggak. Karena zakat fitrah itu kan buat orang yang mampu. Kalau yang mampu berarti posisinya jadi muzaki. Kalau orang yang tidak mampu maka posisinya jadi mustahil. Nanti saya jelaskan pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya. Kalau minggu terakhir saya akan jelaskan zakat fitrah supaya paham masyarakat itu dan kalangan-kalangan masyarakat itu benar-benar paham, karena zakat fitrah itu bukan BLT. Kamu mah gitu Pak, kalau nggak kebagian ngomong Pak. Kemarin mah saya kebagian zakat fitrah, sekarang mah RT baru. RW baru saya nggak kebagian zakat fitrah. Makanya saya suka bercanda, Ibu, kalau ibu pengen zakat fitrah dapat setiap tahun, gampang syaratnya. Apa Ustaz syaratnya? Syaratnya ibu minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang miskin seumur hidup, segitu. Atau ya Allah jadikan aku orang fakir seumur hidup, insya Allah tiap tahun dapat itu zakat fitrah. Selanjutnya wal khamis, pembatalan puasa yang nomor kelima adalah al-wad'u amdan fil farji. Itu ngewati atau bahasa lain jima di bulan Ramadan. Batal puasanya jima di bulan Ramadan dengan sengaja, tahu ilmunya, tidak ada paksaan. Awas, tahu ilmunya bahwa berhubungan intim di bulan Ramadan itu batal, dan dia kesadaran sendiri melakukannya, tidak ada paksaan, itu batal puasanya. Bahkan kata para ulama, makruh hukumnya kalau nikah itu dekat Ramadan.
Jadi nikah itu paling afdol bulan Syawal. Jangan seminggu lagi mau puasa nikah. Kenapa makruh? Karena ada kekhawatiran para ulama kalau menikah dekat Ramadan takut terjadi hubungan intim di siang Ramadan. Malu kan pengantin baru mah lihatnya cantik terus, lihat bapaknya ganteng terus, walaupun hitam kan tahu pengantin baru mah ganteng gitu. Akhirnya dia melakukan simak, berhubungan intim, tahu ilmunya bahwa itu haram dan tidak ada paksaan, itu hukumnya batal puasanya. Bahkan nanti ke depannya ada kafarah. Kalau orang sengaja jima di bulan Ramadan, maka nanti ada kafarah. Tidak cukup puasanya batal, tidak cukup nanti wajib diqadha, tapi nanti ada kifarah yang kifarahnya muratib, tertib yang 3 itu. Pertama, memerdekakan abid. Kalau memerdekakan abid dia tidak mampu, maka dia harus mencoba puasa 2 bulan terus menerus. Ketika 2 bulan sudah dicoba puasa tidak mampu, maka dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin setiap hari. Makanya jangan melakukan jima atau berhubungan intim di siang bulan Ramadan. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, itu kan siang, kalau malam gimana? Boleh. Boleh, gak jadi masalah. Ini kan kalau membahas seperti ini kan kayaknya gimana gitu kan? Kalau membahas hubungan antara suami dan istri, padahal kan tidak semata-mata agama menganjurkan hal itu kalau tidak ada kemaslahatan ataupun kesehatan untuk diri kita sendiri. Di antaranya kan penyakit prostat yang susah kencing, itu kan kata para ulama itu kadang-kadang sudah lama tidak dipakai, jadi lama tidak berhubungan, akhirnya prostat. Kalau dulu nggak ada prostat. Kalau kita kan mikirnya apaan sih gituan. Padahal kan luar biasa, agama kan menganjurkan. Yang kedua, awet muda. Jadi udah, kita kembali lagi bahwa berhubungan intim ataupun jima di bulan Ramadan itu batal kalau sengaja dan tidak ada paksaan. Pertanyaannya, Ustaz, kalau tidak sengaja batal kan? Ataupun kalau dipaksa batal kan? Dijawab, fala yafṭuru shaim bil jima'i nasiyan. Kalau ternyata dia berhubungan suami istri tapi tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Ataupun melakukan hubungan itu karena terpaksa. Dipaksa kita harus berhubungan di bulan puasa Ramadan, itu pun tidak batal kalau dipaksa, tapi ada syaratnya. Jadi dipaksa berhubungan itu tidak batal, itu kata para ulama ada syaratnya. Yang pertama, dia jangan merasakan nikmatnya. Yang kedua, jangan dipikir-pikir anak juga ya dipaksa. Nah itu nggak bisa itu, nggak bisa. Atau yang ketiga, jangan sambil membayangkan. Jadi dipaksa tapi merasakan, membayangkan, bahkan dijadikan kesempatan, itu nggak bisa. Itu bukan dipaksa namanya. Kalau dipaksa itu kan tidak ada unsur apa-apa. Unsurnya satu adalah unsur pemaksaan.
unsurnya pemaksaan ya nggak jadi masalah. Makanya tidak boleh ya, itu hukumnya batal puasanya. Selanjutnya yang nomor ke-6, batal puasanya al-inzal, keluar air mani. Keluar air mani itu batal an-mubasyaratin, kalau keluar air maninya dengan cara nempel kulitnya. Misalkan maaf, ada suami istri nempel kulitnya, nempel kulit suaminya dan istrinya, tidak berhubungan, tidak berhubungan, lalu keluarlah air mani, maka itu hukumnya haram, batal puasanya. Mau keluar air maninya dengan tangannya sendiri, onani di bulan Ramadan, batal puasanya walaupun tidak berhubungan intim, ataupun dikeluarkan air mani oleh tangan istrinya, walaupun secara hukum awal boleh, tapi kalau di bulan Ramadan keluar air mani, mau dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istrinya, itu hukumnya batal puasanya. Ustaz, kalau mimpi jima gimana? Tidur udah ngaji pagi-pagi, jam 7 tidur, sudah tidur itu mimpi berhubungan intim, berhubungan suami istri, lalu keluar air mani, gimana Ustaz? Jawab, itu tidak batal puasanya. Ustaz, kalau nonton gimana? Bulan puasa di rumah sendirian, gak melakukan apa-apa, nonton film panas misal, sambil menghayal, ya kan kemungkinan besar itu sekarang itu kemungkinan hampir 50-50 itu, melakukan itu 50-50 orang sekarang. Kenapa? Semuanya ada di HP. Bisa saja anak kita di kamar kayaknya tidak apa-apa, padahal lihat di handphone. Di handphone itu semuanya sekarang ada, kan gitu. Lihat film lah, lihat itu. Lihat film di HP, filmnya film panas, lalu dia menghayal, lalu dia keluar air mani, batal gak puasanya? Gitu kan? Batal gak puasanya? Ini kan beda konteksnya. Ada anil mubasyarah, keluar air mani dengan cara mubasyarah. Mubasyarah itu harus ada nempel kulit. Nempel kulit, Pak. Kalau nonton itu nempel kulit, kan enggak. Dia nempel, dia nonton, setelah itu dia menghayal, lalu keluar air mani. Batal gak puasanya? Secara zahir tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Itu sama seperti begini. Kalau dalam fikih dicontohkan, ada seorang suami meluk istrinya, tapi tidak nempel. Ini doang. Suami meluk istrinya tidak nempel, lalu suaminya itu membayangkan istrinya, lalu keluarlah air mani. Itu gak batal puasanya, tapi hilang pahalanya. Kenapa? Karena gak nempel. Kalau keluar air mani karena dasarnya mubasyarah, nempel, batal puasanya. Kalau keluar air maninya tidak jalan mubasyarah,
itu tidak batal puasanya, tapi pahalanya hilang. Maka dalam konteks hadis dijelaskan khamsun yufaddil as-shaim, bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Pertama, berbohong. 2, ghibah. Dan di antaranya yang kelima, wan nadru bisyahawat, melihat sesuatu dengan dasar syahwat. Itu enggak batal puasanya, tapi pahalanya hilang. Ya kalau pahalanya hilang berarti sama seperti puasanya. Jalan-jalan sore-sore, naik motor, di jalan lihat paha. Lihat paha mulus, ataupun sengaja di belakang perempuan yang naik motor, pakai bajunya nyingsak, ayo ditutur-tutur burit, tutur-tutur bujur, melihat dengan syahwat. Itu batal nggak puasanya? Tidak, tapi pahalanya hilang. Ya kalau pahalanya hilang, sama seperti nggak puasa. Makanya kalau nggak ada keperluan, mendingan di rumah deh. Ustaz, alhamdulillah saya bulan puasa sekarang nggak kemana-mana Ustaz, di rumah aja, tapi nonton TV. Gak kemana-mana Ustaz, saya takut maksiat kalau keluar itu Ustaz. Udah saya dari pagi lihat sinetron aja gitu. Lihat film FTV, lihat film apa gitu kan di TV gitu kan. Lihat yang cakep-cakep, lumayan naik. Lihat yang cantik-cantik, naik gitu kan syahwatnya. Itu sama Pak. Warna tubuh syahwat itu sama. Tidak batal puasa secara zahir, tapi secara batin itu batal puasanya, hilang pahalanya. Ustaz, gimana kalau misalkan keluar air mani? Kalau keluar air mani kan batal, iya. Kalau keluar air mani batal enggak? Enggak. Kalau keluar air wadi batal enggak? Enggak. Ustaz, gimana kalau saya peluk istri saya tapi enggak nempel kulit? Meluk pakai baju Ustaz. Meluk pakai baju istri saya. Fa in kana biha ilin fala yuftiru. Lalu keluar air mani Ustaz, tekau nempel jeung pemajikan, tapi ada penghalang, bukan kulit dan kulit yang nempelnya, tapi baju dan baju. Lalu keluar air mani, itu pun tidak batal puasanya, tapi ingat pahala puasanya hilang. Jadi keluar air mani ini Pak, ini keluar air mani bisa dihukumi batal puasanya kalau mubasyar, nempel kulit dan kulit, itu batal. Mau kulit kita dengan kulit kita seperti tadi onani, ataupun kulit kita dengan istri kita dikeluarkan sama istrinya di bulan suci Ramadan, itu hukumnya batal puasanya. Kalau di malam hari berhubungan itu tidak batal, tidak kata para ulama, bahkan tidak haram. Kenapa saya jelaskan demikian? Karena dulu ada seorang pengantin baru, ketika istrinya ngajakin suaminya berhubungan di malam Ramadan, suaminya menjawab jangan, ini kan bulan puasa nggak boleh. Itu kan nggak paham ya. Jadi nggak boleh itu di siang hari, kalau di malam hari nggak jadi masalah. Selanjutnya yang keenam, yang ketujuh berarti wasabihu ila akhirih asyara, berarti yang ketujuh, 8
9 sampai yang terakhir itu yang ketujuh head. Jadi head itu batal tuh puasanya walaupun tinggal 5 menit lagi ke adzan maghrib. Ini banyak Pak terjadi di kampung-kampung, perempuan itu puasa jam 6 kurang 10 menit keluar head. Itu gak langsung buka Pak. 10 menit lagi head, tanggung ya, nanti aja ada bukanya maghrib. Gak boleh, batal puasanya. Gak boleh dilanjut puasanya, gak boleh. Minum aja Pak, Bu. Minum aja atau makan aja, gak jadi masalah. Jangan sampai tanggung saya sebentar lagi, ntar aja bukanya sekalian sama yang puasa. Jangan. Batal puasanya kalau head itu gak boleh dilanjut. Walaupun sebentar lagi. Atau nifas jam 8 nifas itu batal puasanya. Yang ke-9 junun gila walaupun sebentar. Bapak-bapak pulang kuliah subuh minta uang sama istrinya, mendadak gila 10 menit sehat lagi, batal puasanya. Gak tahu gambaran gila sebentar, saya juga gak tahu ada ke gambaran gila sebentar gitu. Kalau di kitab kan ada gilanya itu sebentar. Kalau gila itu mau sebentar mau lama batal puasanya. Beda dengan sakron, mabuk. Kalau mabuk mah kalau tidak menghabiskan waktu sampai maghrib gak batal. Tapi kalau menghabiskan waktu batal. Yang ke-10 walidatu murtad. Itu murtad batal puasanya ya. Murtad ucapan, murtad i'tiqad, murtad af'al pekerjaan itu hukumnya batal puasanya. Itulah 10 pembatalan-pembatalan yang membatalkan kepada puasa kita. Oleh karena itu di sisa-sisa puasa kita ini ayo kita sama-sama jaga puasa-puasa kita supaya puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kafarah puasa ini dihapuslah dosa-dosa kita. Karena dosa tahunan adalah shaim lis-shaim, penghapus dosa mingguan Jumat di Jumatin, penghapus dosa harian sholatin lis-sholat. Itu Pak. Ketika Bapak melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, tahun depan Bapak melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, maka dosa Bapak 1 tahun dihapus semua. Kalau Bapak sholat Jumat dengan sempurna, lalu Jumat depan melaksanakan Jumat dengan sempurna, maka dosa 1 minggu itu dihapus sama Allah. Kalau Bapak sholat subuh berjamaah tadi, lalu sholat zuhur nanti siang berjamaah, maka dari subuh sampai siang zuhur dihapus dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, saya itu sudah baik, sudah banyak ampunanku, tapi kamu gak mau melaksanakan. Lis-shaim kafarah, wal jum'ah li jum'ah kafarah, was salati lis salati li awwal waqt kafarah. Jadi loba ibarat dosa. Nah orang begitu Pak. Wa yustahabu fi-shaum salah satu asya wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala